Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas ketidaksamaan kuadrat dua variabel. Seperti apa pembahasannya? Yuk ikuti. Tapi sebelum itu jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian like dan juga komen. Oke, kita langsung lanjut saja pembahasannya. Ketidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, pernah dengar kan persamaan kuadrat dua variabel? Nah, pelajaran ini kalian pelajari ketika SMP ataupun ketika MTS. Nah, sekarang kita belajar pertidaksamaan kuadrat. Oke, kalau masih ingat tentang persamaan kuadrat, coba manakah di antara dua ini yang termasuk persamaan kuadrat dan yang mana yang bukan pertidaksamaan kuadrat? Ingat kan? Nah, benar sekali. Yang persamaan kuadrat adalah yang ini, kemudian pertidaksamaan kuadrat adalah yang ini. Coba lihat, perhatikan. Kira-kira apa yang membedakan mereka? Oke. Yo, apa yang membedakan mereka persamaan kuadrat dengan pertidaksamaan kuadrat? Nah, ini persamaan kuadrat tandanya tanda sama dengan, dan ini pertidaksamaan kuadrat tandanya tanda pertidaksamaan. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, itu termasuk tanda pertidaksamaan. Oke, sudah jelas sekilas perbedaannya. Kemudian selanjutnya ini kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi di SMP tadi sudah belajar persamaan kuadrat dua variabel. Sekarang kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Ini contoh soalnya. Tentukanlah daerah penyelesaian dari Y kurang dari sama dengan atau kecil dari sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Nah, ini adalah pertidaksamaan. Ini yang akan kita tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Oke, kita lanjut saja. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah menggambar grafik persamaan kuadrat. Jadi untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat, kita juga melibatkan persamaan kuadrat. Jadi yang harus kita lakukan adalah menggambar grafik persamaan kuadrat. Masih ingatkan langkah-langkahnya menggambar persamaan kuadrat? Nah, langkah yang pertama adalah menentukan keterbukaan grafik. Yang keduanya menentukan titik potong dengan sumbu X. Yang ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Dan yang keempat, menentukan koordinat titik puncak. Itu langkah-langkah menggambar grafik persamaan kuadrat. Nah, langkah yang B-nya adalah melakukan uji titik. Jadi ada dua langkah dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Oke, kita langsung kita bahas. Nah, langkah yang A tadi adalah menggambar grafik persamaan kuadrat. Y sama dengan X kuadrat tambah 3X dikurang 10. Jadi kita gambar dulu persamaan kuadratnya. Langkah yang pertama adalah menentukan keterbukaan grafik. Nah, jika A positif atau besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Nah, seperti ini gambarnya. Seperti huruf P ya, atau huruf U. Dia terbuka ke atas. Kemudian jika A negatif atau kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Seperti ini gambarnya. Berbentuk huruf N gitu ya, terbuka ke bawah namanya. Nah, kemudian nih persamaan kita. Y sama dengan X kuadrat tambah 3X dikurang 10. Nah, berapakah nilai A-nya? A sama dengan 1. Dari mana taunya? Ya, ini
A itu adalah angka atau koefisien dari X kuadrat, atau bahasa mudahnya angka yang berada di depan X kuadrat. Angka berapa ini? Ya kan nggak dituliskan, berarti kalau tidak dituliskan dia angka 1. Kemudian nilai B, B nya sama dengan 3. Nah 3B itu adalah angka atau koefisien dari X. Bahasa mudahnya angka yang depan X adalah 3. Kemudian C berapa? Nah C adalah min 10 nih. C itu adalah yang tidak memiliki koefisien, sehingga C nilainya min 10. Ingat ya, A adalah angka yang berada di depan X kuadrat, kemudian B adalah angka yang berada di depan X, dan C adalah angka yang tidak memiliki variabel atau huruf di belakangnya. Oke, kita lanjut. Dengan demikian, ketika A nya sama dengan 1, berarti apa? Apakah positif A ini? Apakah besar dari 0? Ya tentu. Dengan demikian, grafik terbuka ke atas, berarti grafiknya nanti berbentuk huruf U atau huruf V. Ini dia berbentuk huruf U, terbuka ke atas nanti ya. Oke, selesai langkah 1. Kemudian langkah yang kedua. Nih, menentukan titik potong dengan sumbu X. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0, sehingga Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Nah ini Y sama dengan 0, artinya Y kita ganti dengan 0. Jadi Y yang ini kita ganti dengan 0, kita ubah dia menjadi 0, sehingga berubah menjadi 0 sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Kemudian kita faktorkan. Masih ingat kan memfaktorkan? Nah, jadi 0 sama dengan X kuadrat tambah 3X kurang 10. Ini yang di atas nih tadi. Kita faktorkan. Masih ingat kan memfaktorkan? Oke, kalau tidak ingat, coba buka lagi pelajaran SMP-nya. Atau silakan di searching cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Kalau nggak dapat juga nanti boleh tanya sama bapak di kelas ya. Jadi setelah kita faktorkan, kita peroleh X tambah 5 dikali X kurang 2. Ini bentuk faktor dari yang di atas ini. Kita faktorkan menjadi ini, sehingga X tambah 5 besar dari 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. Ini kita pisahkan mereka dengan kata-kata atau. X tambah 5 besar dari 0, ini tambah 5, kemudian X kurang 2 besar dari 0, sehingga X sama dengan 0 kurang 5. Kenapa kurang 5? Karena pindah ruas dari tambah adalah kurang, pindah ruas dari positif adalah negatif, sehingga 0 kurang 5 menjadi X sama dengan min 5. Kemudian atau X sama dengan 0 tambah 2. Pindah ruas dari negatif 2 adalah tambah 2, sehingga X sama dengan 2. Kemudian kita namakan dia titik A. Kita ambil ini X sama dengan min 5, berarti min 5,0. Koordinatnya titik A, kita namakan dengan titik A min 5,0. Kemudian titik B kita namakan juga dengan titik B 2,0. Ini X nya 2, berarti yang X 2, kemudian Y nya 0. Ini kita buat jadi Y 0, 0, jadi titik B 2,0. Sudah dua buah kita dapat titik A dan titik B. Koordinat titik A min 5,0, koordinat titik B 2,0. Lanjut, langkah ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0, sehingga Y sama dengan X kuadrat tambah 3 kurang 10. Nah ingat, X nya kita ganti dengan 0, X sama dengan 0, artinya X kita ganti dengan 0. Nih, yang awalnya X kuadrat menjadi 0 kuadrat, karena udah kita ganti dengan 0. Yang awalnya 3X berubah menjadi 3 kali 0, nah, kurang 10. Berapakah hasilnya? Y 0 kuadrat berapa?
juga 0, 3 kali 0 juga 0 gitu kan. Sehingga 0 tambah 0 hasilnya 0 dikurang 10 hasilnya adalah Y sama dengan min 10. Nah, ini kita beri nama dengan titik C, 0, min 10. Kenapa enggak min 10,0? Ya karena kita peroleh Y-nya min 10, berarti min 10 di sebelah kanan, 0-nya di sebelah kiri. Ini X sama dengan 0. Nah, jadi titik C kita namakan dengan 0, min 10. Oke, lanjut. Langkah keempat, menentukan koordinat titik puncak. Nah, ingat tadi di awal kita sudah menentukan nilai A itu sama dengan 1, kemudian nilai B nya sama dengan 3, C nya sama dengan min 10. Ini yang di awal tadi ya, yang udah kita tentukan di awal. Kita pakai lagi di sini. Sudah ingat kan cara menentukannya? Oke, ingat. Jadi kita lanjut. Nah, ini gunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Ini untuk menentukan koordinat titik puncak. Kemudian rumus Y nya min, dimana min B kuadrat dikurang 4AC dibagi 4A. Ingat ini rumusnya ya, dua buah ini adalah rumus menentukan koordinat titik puncak. Nah ini sehingga X sama dengan B nya berapa tadi? B nya 3, kemudian 2 nya ditetap, A nya sama dengan 1, 2 kali 1, sehingga min 3 per 2 sama dengan min 1,5 atau negatif 1,5. Y nya berapa? Y nya ini B kuadrat, berarti B nya 3, berarti 3 kuadrat dikurang 4AC. 4 ini yang ini A nya berapa? 1, berarti ini berubah menjadi 1. C nya berapa? Nih C nya min 10 nih, min 10, berarti ini min 10. Sehingga 3 kuadrat berapa? 3 kuadrat berubah menjadi 9. 4 kali 1 4, 4 kali min 10 adalah min 40. Jadi yang di dalam kurung berubah menjadi min 40. Sehingga nih negatif kali negatif hasilnya positif. Ini dia berubah menjadi positif. Jadi 9 tambah 40 adalah 49 dibagi 4. Jadi negatif 49 dibagi 4. Hasilnya adalah negatif 12,25. Nah, dengan demikian koordinat titik puncaknya adalah ini D. Kita namakan dengan titik D. Jadi titik puncak itu kita beri nama dengan titik D. Nah, titik dimana X-nya adalah min 1,5. Ini min 1,5. Kita peroleh dari sini min 1,5 X-nya. Kemudian Y-nya ini kita peroleh di sini. Nah, min 12,25. Ini dia. Kita namakan dengan titik D. Oke. Sudah berapa titik yang kita peroleh? Masih ingat? Sudah 4 titik, yang mana yang pertama adalah titik A min 5,0, kemudian titik B 2,0, titik C 0,min 10, dan titik D min 1,5, titik koma min atau negatif 12,25. Oke, kita lanjutkan. Keempat titik ini kita pindahkan ke dalam koordinat kartesius atau yang kita kenal sumbu X, sumbu Y. Nah ini kita pindahkan ke sini. Kita buat dulu titik-titiknya. Nah di sini 1, di sebelahnya pasti 2, di sebelahnya sini pasti 3, ini 4 di sini, 4, 5, 6, 7 di sini. Jadi nggak Bapak buat angkanya semuanya ya, biar nanti terlihat cantik. Kemudian ini min 1, di sebelahnya pasti min 2, berarti di sini min 3, min 4, dan min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Kemudian di bawah min 2, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10, min 11, min 12. Nah, kita buat dulu titik A. Nih, min 5,0 di mana letaknya? Letaknya min 5,0, dimana X-nya min 5, sumbu X-nya min 5, sumbu Y-nya 0. Di sini kita namakan titik A.
Ini kalian harus bisa ya meletakkan titik. Ingat-ingat lagi pelajaran SMP-nya. Kemudian ini titik B ya, B ya 2,0 letak di sana. Ini titik B 2,0. Kemudian titik C mana 0, min 10. Cari 0 min 10. Nah, kira-kira di sini letak. Nah, ini adalah titik C. C di sini. 0, min 10. Kemudian titik D di mana? Nah, kita cari juga min 1,5. Min 1,5 itu di sini. Nah, kita buat garis ke bawah. Kemudian min 12,25. Sini di atas lewat dari 12 sedikit ya. Kita gabungkan kedua titik temunya. Nah, kemudian pertemuannya di sana lah letak titik D. Nah, titik D ingat tadi ya, dia adalah titik puncak. Kemudian titik A, titik D ini, titik C, titik B kita hubungkan. Nah, seperti ini dia. Ingat tadi grafik terbuka kemana? Terbuka ke atas. Terbuka ke atas berbentuk huruf U ya, berbentuk huruf U. Ini terbuka ke atas. Ini yang dimaksud dengan grafik terbuka ke atas berbentuk huruf U. Nah, selesai kita menggambar persamaan kuadrat. Langkah selanjutnya apa? Untuk menggambar daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Ini langkah B-nya, melakukan uji titik. Nah, kita lakukan uji titik. Uji pertidaksamaan kuadrat dengan titik 0,0. Tahu nggak kalian di mana letak 0,0? Nah, ini yang warna kuning. Yang warna kuning ini adalah titik 0,0. Ya. Nah, ini titik 0,0. Sehingga Y kurang dari sama dengan X kuadrat tambah 3X dikurang 10. Nah, ketika kita uji dengan titik 0,0 artinya X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 0. Sehingga Y yang ini berubah menjadi 0, kemudian X berubah menjadi 0 sehingga menjadi 0 kuadrat. 3 kali X artinya 3 dikali 0. Jadi ini 0, 0 kuadrat 0, 3 kali 0 hasilnya 0. Dengan demikian 0 kurang dari sama dengan negatif 10. Nah, timbul pertanyaan, apakah sesuai kenyataan? Uji coba kita mengatakan 0 kurang dari sama dengan negatif 10. Benar enggak 0 itu kurang dari sama dengan min 10? Nah, ternyata tidak benar atau tidak sesuai kenyataan. 0 itu lebih besar loh dari negatif 10. Jadi kenyataannya adalah 0 lebih besar dari negatif 10. Sehingga ini tidak sesuai kenyataan. Nah, jika tidak sesuai kenyataan, maka daerah yang memuat titik 0,0 tidak boleh diarsir. Coba lihat 0,0 di mana letaknya? Daerahnya mana? Di dalam kurva, di dalam U ini, atau di luar kurva? Jelas di dalam letaknya kan? Di dalam. Jadi dia kan tidak sesuai kenyataan. Jika tidak sesuai kenyataan, maka daerah yang memuat 0,0 tidak boleh diarsir. Artinya daerah di dalam ini tidak boleh diarsir karena tidak sesuai kenyataan. Nah, tapi kalau sesuai kenyataan, maka daerah yang di dalam ini boleh diarsir. Sehingga penyelesaian kita adalah daerah penyelesaian yang kita cari adalah daerah yang di luar grafik. Artinya daerah yang tidak memuat 0,0 atau ya daerah yang berada di luar grafik. Kalau tidak sesuai tahan. Gimana anak-anak? Nah, inilah selesai tugas kita, menentukan daerah penyelesaian, menentukan daerah arsiran dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi daerah arsirannya ini, nah yang di luar grafik ini ya, daerah arsiran ini, daerah arsiran ini, daerah arsiran, maaf ya, ini daerah arsiran, daerah arsiran
Arsiran. Ini daerah Arsiran. Inilah. Selesai, sudah dapat kita daerah Arsiran. Bagaimana anak-anak? Silakan dipahami, kemudian disalin di bukunya ya. Nanti pada pertemuan tatap muka akan kita bahas, akan kita perjelas mana yang belum paham, nanti kita perjelas. Oke, terima kasih semuanya telah memperhatikan. Jangan lupa untuk di subscribe, kemudian di komen, di like, dan juga di share ya. Bapak tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.